Namanya Xiao Shuai, cucu seorang miliarder. Dia langsung berjalan ke kelas bisnis di pesawat, tetapi diberitahu oleh pramugari bahwa tiketnya adalah kelas ekonomi. Dan ini adalah tiket diskon dan tidak dapat dirubah. Bagaimana Xiao Shuai, yang memiliki miliaran uang, mengalami penghinaan ini? Tapi kali ini dia tidak punya pilihan. Ternyata kali ini dia akan menyelesaikan 12 tes yang tersisa untuknya setelah kematian kakeknya. Jika selesai, dia bisa mendapatkan warisan kakeknya. Dia turun dari pesawat, dan dia dibawa ke sebuah peternakan tak berpenghuni oleh teman kakeknya, Lao Bai. Pada jam 5 pagi, Lao Bai memanggilnya. "Bangun!" Membangunkannya langsung dengan tongkat listrik, dan kemudian mengantarnya ke peternakan. Mengajarinya memasang tiang pancang, terpisah 8 kaki, $1 per kolom. Dan memberitahunya bahwa seseorang akan membawa makan siang sekitar jam 12. Dia pergi setelah berbicara, meninggalkan Xiao Shuai dengan tatapan bingung. Dia berbaring langsung di tiang kayu dan tertidur. Dia berbaring selama sehari, dan fajar keesokan harinya, dia dikirim kembali oleh Lao Bai. Dia juga berpikir ini bukan cara yang buruk, mungkin dia bisa mendapatkan hadiah setelah dia menyelesaikan pekerjaannya. Memikirkan hal ini, Xiao Shuai memiliki motivasi untuk bekerja, dan sejak itu dia akan pergi lebih awal dan pulang lebih larut. Bekerja keras, dia baru saja mulai menumpuknya. Lao Bai masih datang ke sini dari waktu ke waktu untuk membuat masalah. Pada akhirnya, setiap tiang didorong lurus dan kokoh. Lao Bai melihat kerja keras dan dedikasi Xiao Shuai, jadi dia mengirimnya kembali ke bandara. Xiao Shuai bertanya tentang hadiah itu, tapi Lao Bai tersenyum tanpa menjawab. Dia merasa bahwa dia sedang ditipu. Dia kembali dan bertanya kepada pengacara, "Lao Hei, apakah ini sebuah hadiah? Saya bekerja keras selama sebulan. Dan apakah Anda memberitahu saya sekarang bahwa ini adalah bantuan untuk saya? Hadiah ini adalah pekerjaan." Mentalitas Xiao Shuai meledak seketika, menunjukkan bahwa dia tidak akan bermain lagi. Ketika dia sampai di rumah, dia menemukan bahwa rumahnya telah dikosongkan. Dia punya firasat buruk, dan bergegas turun, mobilnya diderek. Video kakek memberitahunya, "Anda akan belajar untuk hidup jika Anda tidak memiliki apa-apa. Anda sudah bebas khawatir sejak Anda masih kecil, dan telah banyak berteman dengan minum anggur. Kali ini tugasnya adalah untuk membawa teman sejati kembali pada akhir bulan." Xiao Shuai adalah anak kaya, bukankah mudah berteman? Jadi dia membawa pacarnya ke restoran mewah. Memesan sebotol Margot seperti biasa. Tetapi pada saat membayar, pelayan mengatakan kepadanya bahwa kartu itu telah dibekukan. Xiao Shuai tidak bisa dipercaya, mengeluarkan kartu lain, tapi masih tidak bisa. Dengan malu, dia bertanya kepada pacarnya apakah dia bisa membayar makan malam. Pacarnya mengira dia tidak mencintai dirinya lagi, jadi dia menangis dan pergi. Berita tentang kejatuhan Xiao Shuai menyebar dengan cepat. Dia terus menelepon teman-temannya di masa lalu, berharap meminjam uang untuk hidup selama beberapa hari. Yang ia sebut teman, semua mencari alasan untuk menjauhinya. Dia memintanya untuk meminjamkan 1 malam, tetapi teman-temannya hanya menutup telepon. Xiao Shuai yang marah membanting telepon, jadi dia harus meminta bantuan ibunya. Tetapi ibunya mengatakan bahwa dia menerima pemberitahuan jika dia akan membantu Xiao Shuai. Semua hartanya akan diambil kembali. Xiao Shuai tidur sepanjang malam di bangku di tepi kolam renang. Pagi-pagi sekali, dia diusir oleh staf sebagai gelandangan. Dia datang ke bangku di taman lagi, dan seorang pria tunawisma datang untuk bersaing dengannya. Gelandangan itu menyarankan untuk melempar koin untuk memutuskannya. Yang memalukan adalah mereka berdua mengobrak-abrik saku mereka dan tidak menemukan koin. Ini adalah seorang gadis bernama Xiao Ai yang memberi mereka koin. Xiao Shuai melemparkan koin ke udara, dan gelandangan itu menangkapnya dan menoleh dan berlari. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia sedang ditipu. Pada saat ini ibu gadis itu datang dan mengambil gadis itu pergi. Dan memperingatkannya untuk tidak berbicara dengan orang asing. Dia adalah anak kaya, mengendarai mobil mewah bernilai jutaan dolar dan tinggal di rumah mewah. Memiliki puluhan ribu botol anggur merah.
Sekarang dia merampok bangku dengan seorang tunawisma, mencuri mantel dan dikejar anjing. Ternyata dia berusaha menyelesaikan ujian yang ditinggalkan kakeknya dan mendapatkan warisan miliaran dolar. Hari ini dia melihat mantan pacarnya memiliki pacar baru melalui pagar. Dia tidak tahu apakah itu suka atau duka di dalam hatinya, dan kemudian dia didorong keluar oleh satpam. Melihat hampir akhir bulan, dia belum menemukan teman sejati. Untuk pertama kalinya dia merasakan keabadian. Dia berbaring di bangku di taman dan tidur seperti biasa hari itu. Pertengkaran membangunkannya. Ternyata gelandangan itu merampok makanan Xiao Ai. Dia melangkah maju dan berteriak pada pria tunawisma itu, untuk berterima kasih padanya. Xiao Ai berbagi makanannya dengan Xiao Shuai, dan keduanya menjadi teman baik. Jadi Xiao Shuai membawanya untuk melihat Lao Hei. Lao Hei merasa bahwa Xiao Shuai pasti telah menjanjikan sesuatu pada gadis itu, tapi Xiao Ai berkata, "Lihatlah dia. Apakah dia terlihat seperti dia bisa memberiku sesuatu?" Xiao Shuai menyelesaikan tugas kedua, dan Lao Hei memberinya sebuah amplop. Xiao Shuai mengira ini adalah hadiah super, miliaran warisan. Setelah sedikit bicara dingin, dia berjalan ke lift dengan cara yang keren. Tapi dia kembali suram setelah beberapa saat, tidak ada warisan besar di dalam amplop. Ini gajinya $1.500 untuk bekerja di pertanian. Kakek tahu bahwa Xiao Shuai pasti sangat sulit kali ini. Tapi dia masih berharap bisa menggunakan uang itu untuk membantu orang yang kesulitan. Xiao Shuai tampak menghina setelah mendengar ini. Dia melihat gelandangan itu saat keluar dari rumah. Dia masih mengeluarkan $100 untuk ditabung. Tapi gelandangan itu melihatnya lari dan melempar tas. Setelah dibuka, ternyata itu tas ibu Xiao Ai. Dia datang ke rumah sakit sesuai dengan tagihan di tas. Dia melihat orang dengan wig dan Xiao Ai yang botak. Ini membuatnya tidak terduga. Dia dengan hati-hati meletakkan tasnya dan berbalik untuk menemukan ibu gadis itu dan bertanya tentang situasinya. Ternyata Xiao Ai adalah pasien leukemia, dan tubuhnya menolak setelah transplantasi sumsum tulang. Situasi saat ini tidak optimis. Xiao Shuai mengambil semua upah yang diperolehnya di pertanian. Diam-diam membantu mereka melunasi hutang sewa. Sekarang dia mendapat hadiah ketiganya. Nilai pekerjaan, teman, dan uang. Pada hari itu, Xiao Shuai datang ke rumah sakit untuk mengunjungi Xiao Ai, tetapi diberitahu bahwa dia ada di gereja. Xiao Ai berkata dia ingin memesan tempat dengan malaikat terlebih dahulu. Dia selalu ceria dan bersemangat, tiba-tiba menangis. Dia takut mati, dan bahkan lebih takut ibunya ditinggalkan. Dia berharap Xiao Shuai bisa mengejar ibunya agar dia tidak merasa terlalu sedih. Dengan bantuan Xiao Ai, keduanya melakukan kencan pertama mereka. Pertama kali naik bus, pertama kali menghadiri makan malam keluarga Xiao Shuai. Hubungan antara keduanya secara bertahap menghangat, tetapi saat-saat indah tidak berlangsung lama. Hari ini, Lao Hei menemukan Xiao Shuai. Kali ini misinya adalah menyelidiki penyebab kematian ayahnya. Dia datang ke sebuah desa kecil di Ekuador. Ditemani oleh kakak Mao ke tempat pesawat ayahnya jatuh. Saudara Mao memberitahu Xiao Shuai yang sebenarnya. Ayahnya bosan dengan intrik di bidang bisnis dan ingin pergi dengan tenang. Pesawatnya mengalami kecelakaan. Kakek tidak ingin Xiao Shuai kecewa dengan ayahnya. Jadi dia berbohong bahwa ayahnya terinfeksi dan meninggal dengan mengantarkan obat ke desa tempat wabah itu terjadi. Ini juga membuat Xiao Shuai berpikir buruk tentang kakek selama bertahun-tahun. Dia selalu mengira kakeklah yang menyebabkan kematian ayahnya. Saudara Mao sedang berbicara dan tiba-tiba menodongkan pistol ke arahnya. Bandit di depannya memegang AK, menunjukkan tatapan galak. Peluru sedang dimuat, seorang pria mati-matian memohon belas kasihan. Bandit itu tidak ragu untuk menarik pelatuknya. Peluru ditembakkan seperti hujan, dan pria itu kencing karena takut. Bandit itu melepas penutup matanya, pria itu tampak bingung. Selamat Natal. Pada akhirnya pria itu dimasukkan ke dalam sel. Para bandit mabuk dan tidak sadarkan diri. Xiao Shuai mengambil kesempatan untuk membuka pintu dan melarikan diri. Berlari liar di hutan, di atas kolam, di atas semak-semak. Melihat dia akan melarikan diri, dia tiba-tiba berhenti. Dia memutuskan untuk kembali untuk menyelamatkan orang lain, melumpuhkan para bandit dan meninggalkan teman-temannya. Keduanya saling mendukung dan terhuyung-huyung untuk melarikan diri. Xiao Shuai akhirnya tahu apa artinya berbagi kesulitan, hidup dan mati.
Dia tidak peduli dengan hadiah super lagi, bakat di depannya adalah yang paling penting. Sesampai di rumah, Bellem bergegas dan memeluknya begitu dia turun dari pesawat. Untuk pertama kalinya dia merasakan perasaan diperhatikan oleh orang lain. Kemudian Xiao Shuai pergi mengunjungi gadis itu menyalahkannya karena melewatkan Natal. Dia menawarkan untuk menunggang kuda sebagai kompensasi, Xiao Shuai setuju. Dia menelepon dan memberitahu Lao Hei bahwa dia tidak ingin terus menyerah. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting. Yang kedua adalah meminjam jet pribadi kakek. Dia mengemudikan pesawat dan membawa keduanya ke peternakan Lao Bai. Lao Bai, yang menerima berita sebelumnya, membawa salju ke pintu dengan truk. Xiao Shuai ingin memberi gadis itu Natal yang sempurna. Xiao Ai menginjakkan kaki di salju. Xiao Ai bilang dia ingin menunggang kuda. Dia takut kuda. Saya yang suka kuda. Keesokan harinya, mereka menunggang kuda dan berkeliaran di padang rumput yang luas. Xiao Shuai mencium Bellem. Xiao Ai melihat hubungan antara keduanya menjadi lebih baik dan lebih baik, dia tersenyum penuh pengertian. Di malam hari, Xiao Shuai membuka video kakek. Kakek berharap dia bisa bekerja keras untuk mimpinya. Tapi Xiao Shuai hanya bersenang-senang sejak dia lahir. Sekarang dia mengerti. Guru berkata, saya tidak tahu apakah saya punya mimpi. Tapi saya bisa membantu orang lain mewujudkan impian mereka. Melihat pertumbuhannya, Lao Hei memutuskan untuk memberinya cek senilai 100 juta dolar. Mantan pacar mengetahuinya, jadi dia pergi ke rumah dan ingin berbaikan lagi. Tapi tidak ada hal yang seperti itu di dunia ini. Xiao Shuai memutuskan untuk menyumbangkan 100 juta dolar untuk mendirikan rumah Xiao Ai. Sebuah rumah yang khusus didirikan untuk keluarga-keluarga yang berjuang melawan penyakit. Sayang sekali Xiao Ai pergi sebelum mendengar kabar baik. Pada hari proyek itu dimulai, Lao Hei bangga dengan Xiao Shuai saat ini. Pada saat yang sama, dia membaca wasiat terakhir kakeknya. Ia mengeksekusi wasiat lagi. Serahkan semua saham ke Xiao Shuai. Saldo properti Lao Hei. Total lebih dari 2 miliar dolar AS. Kita terbiasa menerima hadiah yang membuat kita bahagia. Tapi kesulitan membuat kita mengerti arti kebahagiaan yang sebenarnya. Kurangi mengeluh, perbanyak mengerti. Kita akan menemukan betapa indahnya hadiah yang sesungguhnya. Saya harap semua orang bisa tenang, menonton film sebenarnya sedang membaca kehidupan.